Jadi apalagi yang teman-teman butuhkan, coba-coba aja. Misalkan final respon JSON 2, await dia nunggu respon. Post. Nah, karena kita nggak ada post ya di sini kita coba endpoints image data. Nah, ini data ini adalah bisa berupa body raw JSON, bisa berupa form data tadi ya, dan dia adalah dynamic. Nih, dynamic data itu adalah dynamic. Jadi kalian bisa bebas mau isi yang mana. Teman-teman bisa isi sebagai form data. Ntar form data mana sih? Nah, bisa sesuai contoh ya. Bisa kayak gini. Langsung diisi aja. Form data. Kalau di sini ada file gimana? Oke, ada file ternyata. Foto profile ya ceritanya itu. Teman-teman bisa di sini final file multipart file from file. Nah, file.pet. Misalnya di sini saya sering minta file foto. Teman bisa panggil di sini foto pet. Kayak gitu. From file. Jadi cukup kayak gini. Teman-teman tambahin ke sini file. Udah bisa. Ini nggak bisa file langsung ya. Contoh foto. Bisa ding. Bisa karena dia dynamic. Cuman ini nggak bakal bisa kekirim ke API. Harus gimana? Itu harus pakai multipart file from file. Jadi usahain teman-teman punya file, kasih parameter file di sini ya, buat hit ke API nanti. Nah, filenya pakai apa? Terserah bebas, bisa pakai image picker, bisa pakai file picker. Ada banyak kok untuk dependensi untuk ngambil file ke galeri atau ke internal storage. Yang penting dia butuh file doang. Itu untuk post dan untuk put, get, delete sebagainya itu sama saja sih. Mainannya hanya di query parameters, data, sama option. Option ini ada header dan ada tadi itu ada header sama ada parameter juga ya. Oke. Itu dari segi API mungkin cukup segitu sih untuk API pakai Dio. Nah, jadi kalau kayak gini kan teman-teman bisa tahu nih kira-kira library atau dependensi yang bagus buat Git API apa. Beda halnya kalau teman-teman menerima pelatihan yang hanya pakai Firebase. Itu jadi teman-teman nanti ketika real dalam kerjanya tetap masih bingung. Saya kalau mau get API gimana ya? Karena yang diajarin dulu adalah ke Firebase dan itu pakai Firestore. Saya karena kemarin terbiasa pakai Movie Directory, jadi saya pakai Movie Directory aja untuk jelasin ke teman-teman. Meskipun mohon maaf masih kurang untuk contoh post dan file uploadnya. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya tadi. Silakan dicoba aja. Dan teman-teman kalau mau cek cara get-nya gimana, teman-teman harus paham cara get di Postman kayak gimana. Kalau di Postman-nya udah tahu, butuh parameter apa, endpoint-nya apa, header-nya apa, datanya apa, teman-teman maka nggak akan bingung ketika pakai Dio ini kayak gimana. Kayak gitu. Itu untuk Dio. Selanjutnya, kita masuk ke code signing. Deployment and code signing. Nah, teman-teman setelah buat apps dari awal, ngebuat layout, integrasi dengan API, terus tahu provider, percuma kalau teman-teman nggak bisa tapi hari ini kali ini saya hanya akan membahas
prepare-nya doang, nggak sampai publish ke Play Store-nya. Karena kalau publish ke Play Store-nya mungkin tutorial lain banyak juga, dan di sini cukup riskan juga karena terkait dengan pembelian akun Play Store dan App Store. Jadi di sini hanya akan membahas prepare sebelum code signing-nya aja atau publish-nya aja. Ada kebagi dua, ini ada untuk Android sama ada untuk iOS. Nah, sebelum kita publish, perlu teman-teman ingat, ada beberapa dependensi atau ada beberapa kebutuhan yang memerlukan, kalau di Android itu membutuhkan ProGuard ya. Contoh kayak saya dulu sempat ngerombak reponya itu Jitsi. Nah, Jitsi ini adalah dependensi untuk video call ya, video call di mobile. Kalian bisa pakai ini. Nah, di sini tuh ada kebutuhan di mana kita itu harus nambahin ProGuard. Jadi kalau teman-teman nggak nambahin ProGuard di sini, ini akan nggak berjalan dengan baik. Begitupun ketika teman-teman mau publish, pastikan teman-teman udah pasang ProGuard. Selain Jitsi ini, teman-teman mungkin bagi yang dari Android Dev, karena ini di Android Dev ya. Di Android Dev itu kadang lebih ribetnya tuh kayak gitu ya. Ada ProGuard-nya juga. Tapi ini demi keamanan bersama. Dari Firebase, terkadang di sini memang tidak dijelaskan, tapi ketika teman-teman masuk ke Firebase Google, nah di sini teman-teman pasti harus menyiapkan ProGuard-nya yang dipasang apa aja. Misalkan ProGuard Firebase. Ada nih. Nah, ada di bawah tuh ProGuard-nya. Nah, jangan lupa teman-teman tambahin ini. Memang secara default-nya ada ya, tapi teman-teman jangan lupa untuk nambahin ini. Nah, jadi sebelum teman-teman nambahin buat publishing, jangan lupa perhatikan setiap readme yang ada di sini. Barangkali membutuhkan ProGuard, segeralah tambahkan. Ketika teman-teman installing, segeralah tambahkan ProGuard-nya. Karena barangkali butuh ProGuard. Contoh kayak saya tadi, Jitsi Meet, di sini, ini butuh ProGuard ya. Karena kalau nggak ada ProGuard, dia nggak bakal jalan. Karena si SDK Jitsi-nya ini sendiri dari React Native itu. Terus kita masuk ke tahapan Android dulu ya. Android ini kita step by step. Ini dari paling atas itu udah step by step ya. Adding a launcher icon. Ini adalah app icon. Kalau teman-teman kemarin dengerin penjelasan saya, kalau di app iconnya itu bisa tambahin di bagian pub spec ini ya. Nah, ini set kita ke aset mana, terus running ini di terminal, enter. Kemarin kita ngerubah jadi bird itu ya. Nah, ini pakai dependensinya itu saya pakai Flutter Launcher Icon. Tambahin, terus tambahin kode ini, terus set app iconnya, running, udah deh selesai. Dengan ketika udah kayak gini overwriting, teman-teman bisa langsung ke step selanjutnya. Nih, ini kan ada in-app update, main res, ini nggak perlu bingung-bingung ya, teman-teman langsung aja. Kayak tadi itu udah langsung ke set app iconnya. Terus create key store. Nah, inilah kenapa kemarin saya sempat singgung, saran saya teman-teman mending pakai Android Studio. Karena ketika create key store, teman-teman lebih enak. Bisa create key store-nya lebih mudah. Tapi kalau udah terlanjur pakai Visual Studio Code, bisa pakai komen ini, nanti bakal dapat key store-nya. Bakal generate key store-nya. Ikutin aja step-stepnya. Nanti di sini ada step-stepnya ya. Contoh, key store password BDV underscore 123. Enter. Enter password BDV.
underscore 123. Nah, Chandra. Paley. Oh. Ini adalah unitnya, ini organisasinya ya. Maaf saya salah. Tadi harusnya mobile mah. Ininya Bandung Digital Valley maksudnya gitu. City Bandung. State Provinsi Jawa Barat. Nah, ini what is the two letter country code plus 62 ya. Is correct? Yes. Nah, ini key store passwordnya bdv underscore bdv. Jadi deh ini key store-nya. Dia disimpan di key.jks ya. Nanti bisa dicari teman-teman. Key.jks ininya. Nah, tapi kalau mau lebih enak sih teman-teman bisa pakai Android Studio ya. Ntar saya buka dulu Android Studio-nya. Semoga kuat ya. Kuat. Nah, ini di sebelah kanan tuh ada. Oh, sorry. Aku harus masuk di Android. Nah, masuknya juga lebih enak. Tinggal mana sih kok nggak ada ya? Nah, buka salah satu file di dalam Android ini. Open editing on Android Studio. Oke. Nah, teman-teman harus masuk dulu ke folder Android-nya. Jadi teman-teman masuk ke folder Android. Di sini ada Gradle. Ada di build. Oke. Jadi tergantung teman-teman apakah tetap mau yakin di Visual Studio Code dengan command line kayak tadi atau mau pindah ke Android Studio itu pilihan teman-teman ya. Kayaknya makan waktu banyak ya. Saya coba skip dulu. Udah deh. Android Studio mana? Ini. Teman-teman tinggal build nanti awalnya tuh teman-teman harus build APK dulu ya. Nah, harus build generate signet build bundle atau APK. APK aja karena ini kan cuma mau generate keystore ya. Teman-teman bisa create terus isiin, nanti disimpan di mana, tinggal dipilih nanti mau nyimpen keystore-nya di mana. Silakan pilih, nanti di sini bakal isi filenya path-nya di mana. Ketika oke, bakal ada kesimpan di mana nanti. Jadi tinggal ambil aja keystore-nya. Kayak gitu deh. Gitu doang ya. Kalau di Android Studio, simple banget. Jadi tentukan pilihan Anda sekarang. Nah, mau yang Android Studio, mau yang Visual Studio Code. Oke, setelah generate keystore, teman-teman bisa langsung ke nah, ini kan tadi dapat ya keystore-nya itu disimpan password-nya apa, key password-nya apa, key aliasnya apa, store file-nya di mana. Nah, teman-teman harus ngeset nanti di code-nya ini di bagian Android app build Gradle. Nah, di sini teman-teman harus tambahin. Contoh ya, saya ada contoh yang udah dibuat. Jadi teman-teman harus eksplisit nulisin passwordnya, mau gak mau teman-teman harus eksplisit nulisin
password dari keystore-nya teman-teman. Itu sebuah resiko sih sebenarnya, cuman ya gimana lagi ya gitu kan. Ntar saya cari-cari dulu contohnya. Nah, teman-teman nanti tinggal tambahin di code tadi itu gini, signing configs PDP. Saya save ya, nanti saya push lagi ke GitHub saya setelah ini. Nah, sign out config, release. Nah, nanti ininya diganti karena tadinya ke debug, jadi ke release. Oke, sudah. Jadi ingat ya di build Gradle, tambahin tadi ketika udah nambahin itu keystore, teman bisa tambahin ini keystore. Nah, tergantung teman-teman menyimpan keystore-nya di mana. Kalau teman-teman menyimpan keystore-nya itu di luar, ini kan di sini ya. Build Gradle tuh di sini. Kalau sejajar dengan ini, misalkan nyimpan keystore-nya tuh di sini. Keystore. Nah, nyimpan di sini. Ini kan sejajar ya antara keystore dengan build Gradle. Maka teman-teman tinggal gini aja, keystore. Kalau teman-teman di dalam folder keystore, berarti dalam folder k.keystore, berarti ininya harus ditambahin dulu keystore. Nah, itu tergantung sih teman-teman nanti nyimpannya di mana ya. Store file di mana, passwordnya apa, key aliasnya apa, key passwordnya apa. Tadi kan udah ditentuin ya mau apa aja. Nah, ini sih bakal lebih ketahuan kalau teman-teman pakai Android Studio. Kalau pakai command line tadi kan sedikit bingung ya. Aliasnya apa? Nah, kalau alias itu teman-teman bisa tentuin ketika ngeset di mana ya kalau alias. Nggak ada ya di sini ya. Kalau di sana, kalau di studio udah ada aliasnya apa gitu. Jadi lebih enaknya sih mendingan di sana. Karena yang sifatnya itu publish, mending pakai IDE-nya masing-masing. Yaitu Android Studio atau Xcode. Karena kalau iOS itu harus di Xcode ya. Nah, ini terus ini kan tadi kan dijelasin ya, sini config diganti jadi debug, itu diganti jadi release. Ini diganti, kalau ini kan keystore properties ya, dia buat lagi namanya itu key.properties. Nah, terus masukin di sini tambahin dep key properties. Di mana nambahinnya? Di tadi Gradle tadi di bagian atas. Ini kan ada ya local properties. Nah, tadi nambahin lagi dep key properties gitu. Kalau kita langsung aja ya tadi kayak gimana eksplisit di codingannya. Terus sing with your with R8. Ini udah pasti ya. Karena udah pasti support R8 ini untuk versi Flutter yang terbaru. Nah, terus review manifest. Nah, review manifest di sini pastikan setiap permission. Tadi kan ada yang nanya permission ya. Nah, pastikan permission yang dibutuhkan. Contoh kayak file picker. Nih, kalau file picker harus ada nambah apa aja nih, misalkan permissionnya. Ini udah ke handle ya kalau Android apa ya? Yang belum itu, jadi belum deh kayaknya. Manifest. Nah, ini dia harus nambahin package tools ini, harus nambahin Android Refresh ini. Nah, jadi ketika mau dipublish, teman-teman harus mastiin manifestnya udah semua nggak, sama permissionnya udah semua belum. Kalau belum, silakan lengkapi dulu. Terus review build configuration, application ID itu sebagai app ID, version code, version name, min SDK sama target SDK version. Nah, ini bagian mana? Ini bagian di code di sini. Application ID-nya apa? Min SDK-nya berapa? Targetnya berapa? Versionnya berapa? Versionnya berapa? Ini kan ngambil Flutter version code-nya atau integer. Ngambil dari sini. Itu ngambil dari local properties. Nah, ngambil dari sini.
Ini dari mana? Ini hasil generatan dari pubspec.yaml. Jadi teman-teman tinggal ngupdate ini doang. Channel hiji, 2, cukup deh. Itu udah ganti version code sama version name. Ragu, silakan baca di sini gitu. Nah, terus next-nya, nah sekarang building apps to the release. Nah, teman-teman kalau mau rilis app, tinggal running Flutter. Ini prepare APK-nya ya. Jadi kalau teman-teman mau publish, tinggal Flutter build min APK min release. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai juga ketika di development. Tunggu sampai selesai. Nah, cuma di sini ada saran nih katanya. Kalau teman-teman pengen publish itu sebaiknya kan pakai .aab ya. Kalau .aab teman-teman tinggal jalanin komen Flutter build app bundle min target version, target platform Android ARM dan macam-macam ya banyak gitu. Oh itu karena gak ada keystore ya jadi error. Jadi nanti tinggal tambahin aja keystore-nya sesuai kebutuhan teman-teman. Tuh kita sambil coba ya. Kita coba lagi sambil jalan ya. Nah ada juga yang split APK per ABI. ABI ini adalah per jenis OS dari Android HP Android. Ada yang Android ARM, ada yang Android ARM 64, X64 dan macam-macam. Nah, ini tergantung HP teman-teman. Jadi sebenarnya kalau di Play Store itu udah mencakup semua jenis platform yang ada di dunia ini HP-nya itu. Nah, kalau pakai app bundle itu udah kesedia semua. Cuma teman-teman kalau mau APK, kalau teman-teman langsung mentahan APK kayak gini, itu bakalan bengkak banget karena apa? Karena ARM 64, X64 itu nyatu jadi satu APK. Kalau split per ABI, ada APK buat ARM, ada APK buat ARM 64, ada X64. Jadi tiap HP beda-beda. Yang manakah yang punya kita, itulah yang perlu kalian ketahui. Itulah kenapa pakai app bundle karena lebih mudah dan lebih uh, udah di reset lebih kecil ya kalau app bundle itu. Dan disarankan sekarang itu dari Google tuh pakai app bundle. Nah, itu untuk dari Android. Sekarang coba kita bahas dikit-dikit di iOS ya, karena mungkin nggak akan kebayang juga, susah juga, gitu kan. Nah, kalau di iOS itu teman-teman harus daftar dulu di App Store Connect. Harus daftar dulu ya di Apple Developer Program. Nah, setelah daftar Apple Developer Program, teman-teman register a bundle ID. Nah, teman-teman harus add dulu nih apps ID-nya. Jadi kalau di Android itu tadi kan udah deklarasi ini aplikasi ID-nya. Nah, kalau di App Store itu kita kayak punya manager filenya itu, jadi kita harus buat dulu apps ID, dibuat bundle ID-nya, select apps ID-nya. Kalau udah ada app ID, tinggal pilih yang existing. Kalau belum, tinggal di-create. Terus on the App Store Connect landing page My Apps ini sebenarnya sih tinggal ikutin aja. Karena ini harus benar-benar harus dilaksanakan di App Store-nya. Mohon maaf karena sekarang belum punya, jadi nggak bisa dijelaskan. Terus nanti ada di Xcode itu, kita buka di Xcode itu runner X workspace in your apps iOS folder. Nah, jadi di apps iOS folder itu ada file yang tipenya itu ini. Nah, silakan kalian buka file ini di Xcode. Jadi setelah kalian buka, maka bisa langsung kita setting-setting. Tapi kalau nggak salah di iOS itu kita harus satu kali ya. Kita coba ya. Xcode iOS. Sebenarnya sih tinggal di file manager teman-teman, tinggal diklik double aja. Ada file yang tipenya ini nih. Coba saya share ya. Ada file yang tipenya X workspace itu di code nih di iOS itu ada ini X
eh, Xcode Space. Nah, ini diklik double aja nanti langsung kebuka Xcode-nya. Nah, nanti akan kebuka kayak gini, teman-teman. Xcode-nya itu kayak gini. Dan tadi udah jadi ya, kayak app icon itu udah jadi di sini semua. Nih, udah jadi app icon-nya karena kita pakai Flutter Launcher icon. Udah enak kan ya? Nah, ini terus selanjutnya teman-teman bisa langsung next step. Setelah dibuka, teman-teman tambahin app ID sama automatically manage signing. Nah, kalau Android itu kan signingnya pakai Keystore ya. Kalau ini enggak, kita bisa langsung deployment setting di sini nih. Ini ada contohnya. Ini ada signingnya, ada display name-nya, deployment infonya. Ini nggak bohong ya teman-teman, memang ada itu di Xcode-nya juga. Kita masuk berarti ke itu tuh ke runner. Di runner ada signing and capability. Nah, ini ada apa, timnya apa, gitu. Automatic signing ini tim ini tuh pilihan teman-teman Apple developer programnya yang mana. Ini karena punya orang lain ya, saya nggak berani buat pakai. Nanti ketika dipilih, ini langsung, nah ini untuk app ID-nya yang ini. Jadi ini bakal dibawa terus ke App Store. Nah, ini ada signing-nya. Jadi kalau udah signing, signingnya oke, nanti bakal sukses kayak gitu. Next step-nya updating apps name, itu di bundle name, add app icon kita udah kan ya. Nah, baru build archive. Nah, udah build archives. Tadi kan app name ya. Teman-teman bisa lihat di sini app name-nya apa, kita ganti di bagian build setting. App name itu di sebentar, saya juga sedikit. Oh, app name itu bakal muncul kalau app name. Oh, di info playlist di info. Nah, ini app name-nya, bundle name-nya apa? BDV Course. Berarti nanti di apps-nya itu nama apps-nya itu BDV Course ya. Ganti app name-nya. Terus tadi tuh ganti bundle identifier ini, untuk bundle identifier-nya itu udah ngambil dari Flutter tadi ya. Dari PubSpec tadi, ini udah app ID-nya udah app ID. Version ID sama version-nya udah di handle di sini. Jadi teman-teman habis version number, add app icon, build archive. Nah, buat upload ke Play Store-nya, teman-teman nggak bisa via command line. Jadi kan kalau tadi Android itu buat APK atau app bundle-nya dulu, baru uploadin via Play Store. Kalau di iOS, teman-teman tinggal product, build archive. Oh ini, archive. Udah deh, tunggu aja sampai ini karena nggak ada timnya ya. Tadi kan kita belum set ini belum set Apple Developer Program jadi error. Jadi setelah buat arsip nanti ada next step-nya buat upload ke Play Store ke App Store-nya. Jadi untuk Apple ini dia udah dihandle semua di Xcode. Jadi teman-teman mau gak mau harus punya Xcode. Begitulah apa kenapa alasannya untuk iOS tetap harus butuh Xcode. Balik ke PPT. Ini tadi ya ini ada AAR untuk Android itu, ada AOT, APK, App Bundle, Bundle, dan iOS itu Flutter. Jadi ini Flutter, Build, AAR, Min Release, AAR, AOT, Min Release, APK, Min Release, App Bundle, dan ini Flutter, Build, Min iOS. Nah, jadi kalau teman-teman belum pernah nge-build iOS, bisa di-buildin dulu. Nah, tadi kan ada build archive ya. Nah, jadi sebelum teman-teman buka apps iOS pakai Xcode tadi, pastiin teman-teman udah ngelakuin Flutter build iOS dulu. Baru dibuka filenya, baru bisa buat arsip. Dan itu build-nya jangan di Xcode ya, teman-teman. Sekali lagi, jangan di Xcode. Meskipun tadi di Xcode ada build, nah ini kan gini ya. Sebenarnya step di iOS itu
sebelum publish tuh kalau teman-teman beranjak dari native iOS, ketika mau publish tuh kita harus build dulu. Nah, habis build baru arsip. Build dulu yang ini. Terus arsip. Nah, build-nya jangan di sini, teman-teman. Harus di Flutter-nya. Yaitu pakai Flutter build min iOS gitu. Habis itu baru arsip gitu ya. Kenapa harus di Flutter? Karena si Flutter bakal nge-generate semua kebutuhan sampai ke API, aset dan semacamnya itu via Flutter bukan via Xcode. Xcode hanya untuk nge-arsipin dan nge-up ke App Store ya. Nah, habis itu full source code-nya ada di GitHub, branch master yang pertama, di kedua branch integrasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Oke, makasih banyak loh Mas Chandra.